Kita tidak akan pernah menjumpai hari ini lagi. Jadi, buatlah hari ini berarti bagi kita. Dan awalilah hari ini dengan firman Tuhan yang pastinya sungguh berarti bagi kita. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya memelihara hati dan pikiran kamu sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan harian HKBP Resort Sutoyo, Kamis 21 Oktober 2021 tertulis di Roma 12 ayat 2, demikian dikatakan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh perbaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Di dalam bahasa Batak dikatakan, jala unang gabe sarobak kamu do portibion, ale gabe ibaru mahamu dumuba pikiramuna. Asa tahu kamu manibangi lomoni rohani debata, imana uli, nahinalas sonna doho nasun denggan. Demikian firman Tuhan. Sebuah telur burung raja wali jatuh di antara telur-telur ayam. Ketika induk ayam mulai mengerami telurnya, telur raja wali pun ikut dierami. Tiba waktunya menetas, maka menetas pula lah telur Raja Wali itu. Setelah menetas, ia diasuh oleh induk ayam. Anak Raja Wali bertumbuh berbeda dengan anak-anak ayam. Tubuhnya lebih besar. Namun sekalipun demikian, ia mengikuti cara hidup anak-anak ayam. Mengais-ngais makanan di tanah, tidak belajar terbang sehingga sayap-sayapnya menjadi lemah. Ketika ia melihat burung Raja Wali besar terbang di langit, ia bertanya, burung apakah itu yang begitu besar dan gagah terbang di langit? Ia tidak mengenali dirinya karena ia mengikuti cara hidup dan kebiasaan anak-anak ayam. Ilustrasi tersebut adalah contoh orang-orang percaya yang mengikuti cara hidup duniawi ini. Ia tidak mengenali tujuan ilahi dalam hidupnya sehingga tidak mengalami kemuliaan, kuasa, dan keberhasilan di dalam Tuhan. Pengaruh duniawi telah memperdaya dan mengikatnya sehingga ia hidup dalam kelemahan dan tak kuasa menghadapi pencobaan dalam hidupnya. Firman Tuhan hari ini memberi pesan kepada kita semua. Yang pertama, jangan serupa dengan dunia ini. Jangan ikuti cara hidup, nilai-nilai dan kebiasaan orang-orang duniawi yang hidupnya jauh dari kehendak Tuhan. Kita harus berbeda sebab kita adalah anak-anak Allah yang menerima kuasa Allah dan hidup dalam standar firman Tuhan. Dunia kita hari ini dipenuhi dengan cara pandang yang tidak sesuai dengan Alkitab. Kita menilai keberhasilan dari kekayaan. Kita menilai kesuksesan dari kepemilikan dan kemewahan. Kita berubah menjadi sama seperti keinginan dunia ini demi kenyamanan, kepentingan, dan kesenangan kita. Meskipun masih hidup di dunia yang fana ini, kita tidak dapat hidup menurut cara orang dunia. Hal itu juga yang diingatkan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Roma yang meninggalkan imannya dikarenakan penyiksaan kepada pengikut Kristus. Demi menyelamatkan dirinya, mereka berubah meninggalkan imannya. Dan demi kepentingan dan kesejahteraannya, mereka tunduk dan menyembah kepada Kaisar Nero ketika itu. Oleh karena itu Paulus menyerukan agar jemaat di Roma berubah dan bertobat serta kembali kepada Kristus. Dan pesan kedua renungan kita hari ini adalah agar kita mengalami perubahan akal budi. Dalam istilah umum, akal budi adalah akal yang sehat. Dalam istilah Alkitab, akal budi adalah hikmat atau pengertian. Jadi hikmat atau pengertian kita harus selalu diperbaharui dengan firman Tuhan. Pada umumnya dunia hanya membedakan yang baik dan yang buruk. Tetapi dengan akal budi yang terus-menerus dibaharui oleh firman Tuhan, kita semakin dapat membedakan yang baik, yang buruk, dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna.
Ini adalah hikmat tingkat tinggi yang Tuhan berikan kepada orang-orang percaya. Perbaharuan budi tidak sekedar memampukan kita mengenali yang benar dan yang salah, tetapi juga kemampuan untuk menghidupi yang benar dan menyaring hal-hal yang tidak berkenan di hadapannya. Air laut asin rasanya, tetapi ikan yang hidup di dalam laut tidak menjadi asin. Mengapa bisa demikian? Karena ikan mempunyai kemampuan mencegah mineral garam air yang ada di laut meresap ke dalam tubuhnya, yang bisa disebut insulasi, dan dapat menyaring apa yang dibutuhkannya, yang bisa kita sebut filterisasi. Demikian juga dengan kita orang percaya. Kendati pun diutus ke tengah-tengah dunia, tetapi tidak menjadikan serupa dengan dunia ini. Kita harus mampu membatasi dan menghindari diri kita dari setiap pengaruh buruk, dan kita harus mampu memilah-milah segala sesuatu yang kita peroleh dari dunia ini. Dengan pertolongan Tuhan, hiduplah sesuai dengan firman Tuhan, sehingga terjadi perbaruan akal budi yang secara terus-menerus dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang selalu mengingatkan kami bahwa kami berasal dari-Mu, sehingga kami harus tetap berperilaku sebagai anak-anak-Mu. Mampukanlah kami Tuhan untuk menjaga diri kami dan selalu membaharui akal budi kami dengan firman-Mu, agar kami tidak serupa dengan dunia ini. Dan mampukan kami berhadapan dengan cobaan-cobaan dunia yang senantiasa mengancam kesegambaran kami dengan-Mu. Dan berilah Roh Kudus-Mu agar kami selalu berada dalam jalan-jalan-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat yang terkasih, tetaplah berhikmat menjalani hari-hari ini. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.